Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, dulur-dulur warga Kota Jombang khususnya, alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di video saya dan ungkapan rasa syukur sedalam-dalamnya. Ayo bareng-bareng kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah dulur, awake dhewe yo ijik diparingi seger kewarasan, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan tetap iman. Saudaraku, untuk pertemuan kita di video saya kali ini, saya akan kembali membaca antologi legenda Jombang. Cerita dulur tentang asal-usul nama dusun dan desa sing ono ning Kabupaten Jombang dari buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Ini bukunya. Nah, dulur, daripada awake dhewe tidak ada kegiatan, mungkin saudaraku semua yang hari ini lagi beraktivitas, saya ucapkan selamat beraktivitas, semoga sukses, amin ya robbal alamin. Nah, dulur-dulurku yang pada hari ini sedang beristirahat, mungkin sudah melaksanakan aktivitas tadi, terus kemudian sekarang beristirahat, saya ucapkan selamat beristirahat dan sambil mendengarkan cerita saya tentang legenda asal-usul nama dan dusun yang ada di Kabupaten Jombang. Ya, buat ngisi waktu istirahat kita, terus kemudian buat menambah pengetahuan kita, terus kemudian untuk menghindari rasa stres karena terlalu banyak memori yang ada di kepala kita. Yes, cerita utawa moco cerita ini tentang asal-usul nama dusun dan desa yang ada di Kabupaten Jombang. Dulur, untuk membaca saya kali ini, saya akan membaca tentang asal-usul dusun atau desa Sanan yang ada di Kecamatan Mojoagung. Sebelumnya saya sapa dulu dulur-dulurku yang ada di Sanan Mojoagung. Piye kabare lur dulur? Wes muga-muga dulur-dulur Sanan Mojoagung mungkin saat ini yang lagi beraktivitas di sawah, berdagang, bisnis dan lain sebagainya, saya ucapkan semoga sukses. Saya doakan semoga sukses dan mudah-mudahan dulur-dulur warga Sanan Mojoagung, wis muga-muga desa Sanan Mojoagung pinaringan tentrem, damai, aman, terkendali, amin ya robbal alamin. Oke, langsung dulur, ayo moco bareng-bareng. Wes zaman rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Majapahit sebagai negeri persemakmuran Nusantara boleh surut, namun aura magis sebagai bekas negara besar masih mempengaruhi perjalanan kekuasaan pemerintahan pasca runtuhnya Majapahit. Jadi yang saya baca ini sejarah setelah runtuhnya Majapahit dulu, atau legenda setelah runtuhnya Majapahit. Salah satunya yang dialami dan dirasakan oleh trah atau keturunan orang-orang Mataram Islam yang masih merasa menjadi bayang-bayang kekuasaan Majapahit. Bahkan pengaruh itu tidak hanya dirasakan oleh kawula alit atau rakyat jelata, melainkan juga para nayaka praja. Tentu saja hal ini sangat merisaukan para pendekar dan pejabat pemerintah kerajaan Mataram Islam. Berbagai cara dilakukan agar mereka mengetahui simpul-simpul aura magis kebesaran Majapahit. Hal yang masih mengganjal para darah Mataram Islam tidak lain kuatnya mitos bahwa apabila mereka nyebrang ke timur melewati Kali Gunting, maka segala daya magis dan kesaktian
yang dimiliki orang Mataram Islam akan musnah. Fenomena Kali Gunting layaknya segitiga Bermuda. Karena itu dengan berbagai cara orang-orang dari Kulon atau Trah Mataram Islam berusaha membaur dengan melakukan pernikahan dengan gadis-gadis Majapahit. Dari situlah kelak mereka akan dapat mengurai simpul-simpul penting Majapahit agar mereka tidak seterusnya menjadi bayang-bayang masa lalu kebesaran Majapahit. Terus kita lanjut. Lambat laun apa yang dilakukan orang-orang Mataram dulu, terutama yang berprofesi sebagai telik sandi atau mata-mata kerajaan, berbuah sudah. Mereka kini bebas memasuki wilayah Etan tanpa dihantui ketakutan akan mitos aura magis Kali Gunting. Karena darah Mataram Islam sudah menyatu dengan keturunan Majapahit, sehingga tugas kerajaan untuk mencari jawab teka-teki kebesaran Majapahit sedikit demi sedikit mulai menampakkan hasil. Politik perkawinan atau pernikahan memang tidak selalu berbuntut negatif. Meskipun pada awalnya kedatangan telik sandi Mataram Islam semata-mata untuk kepentingan negara, namun dulur, kenyataannya sesudah itu mereka seolah menjadi warga eks Majapahit seutuhnya. Orang-orang Mataram Islam bahkan sangat berjasa mengajari warga setempat berbagai keterampilan seperti seni ukir kayu dan batu, membatik, kemudian melukis, serta pembuatan kerajinan lainnya. Sehingga para penduduk eks Majapahit menjadi warga serba bisa atau dalam bahasa setempat disebut isanan utawa isoan. Jadi multi talenta, sembuarang iso karena kepandaiannya, utawa disebut isanan. Nah, kata isanan inilah kemudian dulur berubah menjadi sanan yang menjadi nama dusun mereka. Nah, begitulah dulur-dulur, saudara-saudaraku semuanya, tentang asal-usul nama desa atau dusun Sanan yang ada di Mojo Agung, dari kata isanan utawa isoan, sembarang iso, sehingga diambillah istilah Sanan. Kemudian nama Sanan ini berubah menjadi nama tempat mereka tinggal. Dulur-dulur Sanan, itulah cerita tentang asal-usul nama Sanan yang ada di Mojo Agung. Dan narasumber dari cerita ini adalah Mas Dian Soekarno mewawancarai dengan Bapak Herlisna Virismax Putra, Kepala Desa Mojo Tresno, pada tanggal 26 Februari tahun 2013. Begitu dulur ceritanya dusun Sanan atau desa Sanan yang ada di Mojo Agung. Dulur, terima kasih. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wes, muga-muga manfaat. Nek ono kekurangane dulur, aku secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu kembali di video saya berikutnya, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.